Nah, ini kita akan bahas satu set soal pengeluaran umum. Hmm, Langsung aja di sini ya. Kita akan bahas dari soal yang pertama. Ceritanya gini, apabila seorang tidak menjaga pola makan dengan gizi seimbang, daya tahan tubuhnya akan menurun. Berarti ini tuh ya kayak jika maka ya. Karena dia tidak menjaga pola makan, maka daya tahan tubuhnya itu menurun. Ya, ini keywordnya. Nah, coba kita lihat pernyataannya. Langsung aja sih sebenarnya kalau ada soal PU kayak gini, kita bacanya tuh dari opsi-opsinya. Nanti tinggal kita cocokin sama si logikanya. Logikanya tuh yang ini kan. Ya. Nah, yang ditanya tuh simpulannya di sini ya. Manakah simpulan yang tepat? Coba kita lihat. Atlet S harus selalu berolahraga agar daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Kan ada kata apabila. Apabila tuh bertentangan dengan harus. Jadi ya udah ini ada kata harus, otomatis ini ya salah gitu ya. Kalau harus itu bukan kondisional, tapi kalau apabila ya kondisional gitu kan. Dan nggak ada, dia nggak bilang juga, nggak menyinggung tentang olahraga, udah pasti salah nih. Yang B, semua atlet memiliki daya tahan tubuh, ya. Nah, kata semua biasanya kalau ada kata apabila, ya, ada kata apabila. Nah, kata semua ini tuh ya nggak mendukung gitu ya. Jadi kata semua tuh kayak kontradiksi dengan kata apabila. Jadi ini jawaban ini tuh salah. Semua atlet memiliki daya tahan tubuh karena menjaga pola makan, ya kan? Ini kan yang disinggung tuh di sini ya, kalau seseorang tidak menjaga pola makan dan kondisi yang dialami oleh atlet S, ya itu cuma salah satu sampelnya aja, contohnya gitu. Nah, yang C, daya tahan tubuh atlet S akan menurun jika ia tidak menjaga pola makan dengan gizi seimbang. Nah, ini bisa jadi benar nih. Coba kita cek ya. Daya tahan tubuh atlet S kan kondisi, ada kalimat di sini ya. Kondisi tersebut dialami oleh atlet S. Jadi yang dibicarakan di sini ya, si kondisi daya tahan tubuh yang menurun. Berarti daya tahan tubuh atlet S akan menurun. Nah, kenapa menurun? Kata akan ini mendukung nih pernyataan ini. Jika ia tidak menjaga pola makan dengan gizi seimbang. Ya udah, ini paling tepat ya. Karena ini ya memang kondisional juga, bukan pernyataan yang pasti. Yang D salahnya di mana nih? Ada kata tidak pernah, ya. Terus yang E, hmm, daya tahan tubuh seseorang ada kata tidak akan menurun. Ada kata tidak akan. Jadi tidak akan, tidak pernah, harus, semua itu tuh cenderung kontradiksi dengan kalimat apabila ya. Kalau apabila kan satu kondisi yang boleh terjadi, boleh enggak gitu. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Nah, ini semua karyawan di Departemen Pemasaran PT wajib mengikuti pelatihan strategi digital. Oke. Nah, sebagian dari mereka memiliki sertifikasi desain grafis profesional untuk menunjang tampilan konten promosi. Jadi semua karyawan di Departemen PT Maju wajib mengikuti pelatihan strategi digital. Ya. Sebagian memiliki sertifikasi desain grafis profesional. Jadi sebagian memiliki sertifikasi desain grafis. Ya, untuk menunjang tampilan konten promosi. Sebagian dari mereka ya, berarti sebagian dari mereka yang dimaksud mereka itu ya berapa karyawan di Departemen Pemasaran PT Maju. Nah, sekarang berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan yang tepat? Nah, coba kita lihat opsi yang A. Sebagian karyawan yang tidak memiliki sertifikasi desain bukan merupakan karyawan Departemen Pemasaran. Ada kata ini, bukan. Benar atau salah? Coba dipikir. Semua karyawan yang tidak memiliki, sebagian karyawan yang tidak memiliki sertifikasi desain bukan merupakan karyawan Departemen Pemasaran. Bisa aja kan ada karyawan yang punya sertifikasi desain, tapi dia karyawan Departemen Pemasaran.
Jadi ini ya logikanya terbalik sama si statement yang ini, yang di awal ya. Ini statementnya yang saya kotakin aja gitu ya. Jadi kata bukan ini ya tidak mewakili pernyataan umum pada soal. Yang B, coba kita lihat. Semua karyawan Departemen Pemasaran memiliki sertifikasi desain grafis profesional. Nah, kalimat ini sebagian dari mereka itu dia cenderung bertentangan, bukan cenderung ya. Dia bertentangan dengan kata semua karyawan. Ya. Karena yang dibicarakan di sini kan tentang sertifikasi desain grafis. Dia bilang cuma sebagian yang punya. Tapi pernyataan B menyatakan bahwa semua punya sertifikasi desain grafis. Jadi jelas pernyataan yang ini juga salah. Yang C, beberapa karyawan Departemen Pemasaran punya sertifikasi desain grafis. Ya, tapi tidak mengikuti pelatihan strategi digital. Nah, ini benar atau salah? Beberapa karyawan Departemen Pemasaran. Kan semua karyawan wajib mengikuti pelatihan strategi digital. Kalau tidak mengikuti pelatihan strategi digital, ya jelas dia salah. Karena yang dibilang di sini tuh yang dibicarakan di statement C itu adalah karyawan Departemen Pemasaran yang mana semua ya harus ikut pelatihan ya. Kalau yang D, karyawan Departemen Pemasaran PT Maju yang mengikuti pelatihan strategi digital memiliki sertifikasi desain grafis. Ini tidak semua ya. Salahnya tuh karena tidak semua. Ya, saya pakai merah kudunya ya. Ini tidak semua. Jadi ini juga salah ya. Kalau yang E, beberapa karyawan Departemen Pemasaran mengikuti pelatihan sertifikasi digital dan memiliki sertifikasi desain grafis profesional. Jadi beberapa karyawan yang mengikuti pelatihan strategi digital, dia punya sertifikasi juga. Ya benar ya di sini ya. Cocok kan? Ya kalau digambar di himpunan mah kayak gini. Nah, ini semuanya wajib mengikuti pelatihan strategi digital gitu. Ini semua karyawan ya. Nah, tapi beberapa doang yang punya sertifikasi desain grafis. Kalau beberapa doang ya kalau digambar gini nih kayak telur ceplok. Jadi ini yang punya sertifikasi desain saya tandain pakai warna kuning gitu. Ya. Ini yang punya sertifikasi digital. Tapi yang ini mengikuti pelatihan strategi digital. Ya. Yang ikut pelatihan digital, pelatihan PL aja misalnya, pelatihan beberapa punya sertifikasi digital yang cocok sama logika himpunan ini ya tentu opsi yang E gitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Nah, ini kalau ditanya manakah pernyataan di bawah ini yang benar, langsung aja kita ke si pernyataan-pernyataan di soalnya ya. Kita lihat opsi-opsinya, nanti kita cocokin sama pilihan. Nah, subsidi yang diberikan pemerintah berhasil menekan biaya produksi vendor lokal. Benar nggak? Coba. Ini ada kata subsidi. Subsidi di mana? Nah ini, meskipun telah memberikan subsidi kepada vendor lokal, harga jual produk di pasar itu tetap melonjak tinggi dan tidak terjangkau. Ya. Nah, berarti kalau subsidi yang diberikan pemerintah berhasil menekan biaya produksi nggak? Kan yang dibicarakan pada pernyataan mah subsidi oleh pemerintah ya. Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi, harga jual yang dibicarain di sini ya, bukan biaya produksi. Jadi dia salah. Karena ada statement ini menekan biaya produksi. Sementara yang dibicarakan itu harusnya harga jual gitu. Ya. Hubungannya kan dengan harga jual produk. Coba kita cek lagi statement yang B. Kenaikan harga jual produk kepada konsumen disebabkan oleh adanya kebijakan pembatasan impor. Nah, coba kebijakan pembatasan impor mana? Ini kan. Kebijakan pembatasan impor menyebabkan kelangkaan suku cadang di pasar domestik. Kelangkaan mengakibatkan biaya produksi meningkat. Ya.
Peningkatan biaya produksi ini memaksa vendor menaikkan harga jual. Jadi intinya, akibatnya menaikkan harga jual, sebabnya kebijakan pembatasan impor. Cocok nggak sama pilihan yang B? Kenaikan harga jual diakibatkan atau disebabkan oleh adanya kebijakan pembatasan impor. Ini sangat-sangat mendukung, udah pasti B jawabannya ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pemerintah memberikan beasiswa luar negeri kepada mahasiswa yang memiliki skor TOEFL di atas 550 dan rata-rata IPK minimal 3,5. Nanti kalau misalnya ngerjain soal PU kayak gini, langsung aja ya. Kalau ada soal pernyataan benar, pasti salah, cek kepilihan itu. Ya sehubung ini kita bahas ya, saya bacain aja teksnya satu-satu. Jadi biar kita tahu kasusnya ya. Nah ini teksnya, saya kotakin dulu. Nah terus udah gitu, mahasiswa yang lolos seleksi, beasiswa tersebut akan mendapatkan tunjangan biaya hidup bulanan serta asuransi kesehatan penuh. Tapi kalau misalnya dia gagal mempertahankan IPK minimal 3 selama masa studi, pemberian tunjangan biaya hidup itu akan dihentikan sementara. Jadi tunjangannya di stop dulu. Tapi meskipun tunjangan dihentikan, asuransi tetap diberikan hingga masa studi berakhir. Jadi asuransi tetap akan diberikan, asuransi kesehatan. Nah yang pasti salah mana? Kita lihat pernyataan yang A. Mahasiswa dengan skor TOEFL di atas 560 berarti dia cocok ya, karena di atas 550 kan. Dan IPK-nya 3,6 berhak mendapat asuransi kesehatan penuh. Oke, ini betul. Tunjangan biaya hidup akan tetap diberikan meskipun IPK mahasiswa turun menjadi 2,8. Nah, lihat. Ada kalimat ini kan. Kalau misalnya dia gagal mempertahankan IPK minimal 3, ini kasusnya gagal nih. Turun menjadi 2,8, gagal kan? Pemberian tunjangan biaya hidup akan dihentikan sementara. Dia bilang akan tetap diberikan. Otomatis pernyataan ini udah pasti salah. Nggak perlu lagi kita cek pernyataan yang lainnya supaya lebih hemat waktu. Ya. Jadi jawaban yang pasti salah udah pasti yang B gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang kelima, penggunaan laptop gaming semakin diminati karena memiliki performa tinggi dan mampu menjalankan aplikasi berat dengan lancar. Salah satu jenis laptop gaming yang banyak dibeli adalah laptop PQR. Jadi ada kata salah satu ini, hati-hati ya. Jadi salah satu tuh cuman ambil contoh aja gitu ya, laptop gaming yang banyak dibeli ya PQR gitu. Nah, kenapa laptop PQR banyak dibeli? Karena dia punya sistem pendingin yang canggih dan kartu grafis generasi terbaru. Ini informasi pada teks ya. Akan lebih hemat waktu soal PU gini kalau kita langsung baca kepilihan sebenarnya. Nah, coba kita lihat ya si opsi-opsi atau pilihan yang tersedianya di sini. Wait ya. Ini kotaknya nggak rata. Berdasarkan paparan tersebut, manakah simpulan yang paling tepat? Nih, hanya kalau misalnya hanya tuh bertentangan dengan salah satu. Oke, karena ada kata hanya di sini. Udah aja, nggak usah lanjutin baca, udah pasti salah aja. Ya. Terus udah gitu laptop gaming yang berkualitas pasti. Ada kata pasti di sini. Coba kalau ada kata pasti mesti tunggal. Tapi biasanya kalau ada kata salah satu, apabila gitu ya, ini bertentangan sama kata pasti, hanya gitu ya. Nah, laptop gaming yang berkualitas pasti memiliki, ya bisa aja laptop gaming yang berkualitas gitu ya. Nggak punya kartu grafis atau kartu generasi terbaru, tapi dia punya performa yang tinggi, ya nggak? Jadi ini salah. Nah, terus ada kata semua di sini. Semua laptop gaming memiliki sistem pendingin yang canggih. Semua tuh bertentangan dengan salah satu ya. Jadi udah aja coret yang ini. Kalau yang D, beberapa orang memiliki laptop PQR karena spesifikasi teknis yang mumpuni. Nah, kata salah satu di sini, dia tuh punya padanan dengan beberapa gitu. Coba beberapa orang memilih laptop PQR. Nah, ini kan sejalan dengan kalimat ini. Salah satu jenis laptop gaming yang banyak dibeli.
beberapa orang yang memilih laptop PQR, berarti beberapa orang banyak membeli laptop PQR. Jadi kan idem gitu, sama. Karena spesifikasi teknisnya yang mumpuni. Spesifikasi teknisnya yang mumpuni, yang dimaksud itu dia punya sistem pendingin canggih dan kartu grafis generasi terbaru. Dan bisa aja spesifikasi teknisnya itu yang lain-lain ya. Misalnya RAM-nya oke atau apa gitu ya. Intinya salah satu ini sejalan dengan beberapa kalimat ini tuh senada. Jadi simpulan yang paling tepat udah pasti yang D di sini. Coba yang E, laptop selain jenis PQR tidak mampu. Nah, ini ada kata selain. Selain jenis PQR tuh ya identik dengan kata hanya gitu. Jadi gimana ya ngomongnya atau gimana membahasakannya? Hanya laptop PQR yang mampu menjalankan aplikasi berat dengan lancar. Sementara di sini kan ngomongnya salah satu. Jadi udah kontradiksi tuh. Jadi udah nggak mungkin kan yang D. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Audit keuangan di perusahaan Global Tech akan dilakukan jika semua laporan divisi telah diserahkan tepat waktu dan saldo kas perusahaan berada dalam batas minimal keamanan. Dan saldo kas perusahaan itu aman lah ya. Jika audit keuangan dilakukan, maka pemegang saham akan menerima laporan dividen pada minggu yang pertama bulan Januari. Faktanya, pada minggu pertama bulan Januari, para pemegang saham belum menerima laporan dividen. Nah, pernyataan mana yang benar? Berdasarkan informasi di teks ini. Faktanya, pada minggu pertama bulan Januari, dia belum menerima laporan dividen. Kenapa sih belum menerima laporan dividen? Logika atau rantai logikanya ya, di sini kita bedah. Dia belum menerima laporan dividen karena belum diaudit gitu ya. Kan ada kata jika audit keuangan telah dilakukan. Pemegang saham itu akan menerima laporan dividen. Nah, dia belum menerima laporan tuh ya, dengan kata lain ini tuh sama aja kayak karena belum diaudit gitu. Coba mana simpulan yang benar? Langsung baca ke pilihan. Saldo kas berada di bawah batas minimal keamanan. Intinya karena belum diaudit, dia nggak terima laporan pada bulan Januari. Nah, saldo kas. Ini kalimat saldo kas tuh ada di sini nih. Sorry. Ini ada saldo kas di sini. Nah, saldo kas perusahaan berada di atas batas minimal. Dia bilang berada di bawah batas minimal. Ya, ini benar sih. Ya kan? Tapi akan lebih tepat jawabannya kalau misalnya belum diaudit. Nah, intinya dia belum menerima laporan tuh ya bukan karena akar masalah di atasnya, tapi ya intinya karena belum diaudit gitu ya, yang paling relevan. Yang paling dekat aja sama permasalahan para pemegang saham belum terima laporan tuh ya karena belum ada audit keuangan gitu atau belum ada auditnya. Jadi ini salah. Bukan salah ya. Sebenarnya tepat tapi ini kurang tepat gitu. Jadi kita tandain aja dulu ya. Nah, sebagian laporan divisi tidak diserahkan tepat waktu. Ya oke, ini juga benar. Ini cuma satu pernyataan ya. Ini sama kayak yang A gitu posisinya. Jadi dia cuma satu statement. Sementara di sini ada kata dan saldo kas perusahaan itu berada dalam kondisi aman. Pokoknya ada dua kondisi. Kondisi pertama, laporannya tepat waktu. Kondisi kedua, saldonya aman. Ya. Nah, baik pernyataan A maupun B itu cuma ngulas salah satu. Jadi ini tuh salah gitu. Ya, karena udah ada dua pilihan yang ngulasnya salah satu. Kalau ada kata dan kan kudu dua-duanya gitu, bukan nggak boleh milih salah satu. Bukan kondisional. Yang C, coba. Audit keuangan tahunan di perusahaan global tidak dilakukan. Bener nggak? Ini cocok kan? Saya bilang apa tadi? Belum diaudit. Ya, tidak dilakukan ya berarti belum gitu. Ya udah pasti yang C jawabannya gitu. Ya. Terus perusahaan akan menerima laporan dividen pada minggu kedua bulan Januari. Ini teh belum tentu minggu kedua bulan Januari. Ya kan? Bisa aja minggu ketiga, minggu keempat.
Jadi intinya mah pernyataan logika gitu nggak boleh kita pilih statement yang nanti itu akan menimbulkan balasan atau menimbulkan respon bisa aja gini, bisa aja gitu, nggak boleh gitu. Jadi udah harus pasti jawabannya. Yang laporan divisi diserahkan tepat waktu. Namun saldo kas bermasalah. Kan laporan divisi diserahkan tepat waktu, namun saldo kas bermasalah. Kalau saldo kasnya aman baru diaudit. Ya ini mah kan kontradiksi ya tuh. Ya. Karena ini ya belum diaudit. Jadi dia cuma satu kondisi yang dipenuhi. Laporan doang gitu. Satu kondisi yang memenuhi untuk dilakukan audit. Sementara kalau audit mau dilakuin kan harus ada dua kondisi tadi. Jadi udah pasti ya akar masalahnya di sini atau masalah utama mereka belum menerima laporan karena auditnya belum dilakuin. Jadi jawaban yang tepat pasti yang C. Terlanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini lagi-lagi soal pernyataan yang pasti benar. Ya pada malas kan baca teksnya ya. Ya udahlah baca langsung ke pilihan gitu. Oke ya. Beberapa gangguan pada sistem pencernaan diakibatkan oleh konsumsi kopi pada saat perut kosong. Coba kita lihat. Mana ya kalimat beberapa gangguan pada sistem pencernaan? Ada nggak di sini? Nah, ini nih. Namun demikian, terlalu banyak mengonsumsi kopi dalam keadaan perut kosong dapat menimbulkan dampak negatif seperti iritasi pada lambung yang dapat menyebabkan ulu hati yang kronis. Ini tuh gangguan pencernaan. Ya. Nyeri ulu hati yang kronis ini juga sama gangguan pencernaan akibat iritasi lambung. Nah, beberapa gangguan pada sistem pencernaan ini mendukung argumen ini kan. Terlalu banyak mengonsumsi kopi dalam keadaan perut kosong. Ya. Jadi tidak selalu. Bisa aja gangguan pencernaan diakibatkan oleh yang lain. Tapi pernyataan ini tuh udah pasti benar gitu. Ya. Jadi jawabannya di sini udah pasti yang A. Coba lihat yang B kenapa salah. Minum kopi setelah makan akan meningkatkan daya ingat seseorang secara permanen. Ada nggak katanya di sini? Kata-kata yang berhubungan dengan meningkatkan daya ingat secara permanen. Yang dia bilang kan mengkonsumsi kopi bermanfaat untuk meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Karena kandungan kafeinnya dapat menstimulasi sistem saraf pusat. Nggak ada meningkatkan daya ingat secara permanen ya. Jadi ini salah. Yang C, beberapa orang yang lambungnya sehat, selalu ada kata selalu, udah aja coret lah ini mah. Ya. Kata-kata yang mengakibatkan statement tunggal tuh biasanya nggak selalu benar gitu. Statement tunggal kayak gini selalu gitu, pasti. Nah, coba kita lihat yang D. Kurangnya fokus pada seseorang dapat diatasi hanya, nah ini ada kata hanya, dengan mengkonsumsi kopi hitam. Jelas salah. Orang yang sering mengalami nyeri ulu hati cenderung menyukai kopi yang sangat pekat. Nah, ini ada kata cenderung, kemungkinan sih benar, tapi kita nggak tahu. Orang yang sering mengalami nyeri ulu hati cenderung menyukai kopi yang sangat pekat. Dia bilang, nyeri ulu hati yang kronis itu diakibatkan oleh iritasi pada lambung. Iritasi pada lambung ini diakibatkan oleh mengkonsumsi kopi dalam keadaan perut kosong, bukan kopi yang sangat pekat. Ini mah naon atau ya kopi yang sangat pekat. Salah ya. Harusnya mengkonsumsi kopi dalam keadaan perut kosong. Yang cocok yang A gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Nah, di sini manakah dua pernyataan yang paling mendukung konsep wanatani? Saya bacanya langsung ya. Dua pernyataan yang paling mendukung. Nah, kita lihat di sini konsep agroforestry atau wanatani merupakan sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman pertanian dengan pohon-pohonan. Ya, sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, tapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui konservasi tanah dan air, peningkatan keanekaragaman hayati, dan serta penyerapan karbon. Dengan demikian, wanatani dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menggabungkan kepentingan ekonomi dan ekologi.
Coba kita lihat dua pernyataan yang paling mendukung ya. Yang pertama, petani menanam jagung. Jagung itu salah satu tanaman pertanian. Oke. Di antara barisan pohon. Berarti dia mengintegrasikan tanaman pertanian dengan pepohonan kan. Terus untuk tujuannya tuh memanfaatkan lahan secara optimal. Oke banget ini ya. Cocok tuh dengan kalimat pertama yang saya kasih warna kuning nih. Terus yang kedua, banyak masyarakat membudidayakan tanaman hidroponik untuk mengoptimalkan lahan di kawasan urban. Di sini tidak bicara tentang tanaman hidroponik, gitu ya. Tanaman hidroponik oke lah kita katakan dia tanaman pertanian. Tapi kan nggak ada, di statement ini tuh nggak ada penjelasan mengenai integrasi antara tanaman pertanian dengan tanaman pohon-pohonan. Ya udah pasti salah. Nah terus yang ketiga, kelompok tani menanam tanaman penutup tanah di lahan miring untuk mencegah erosi. Ada nggak tanaman penutup tanah di sini? Mencegah erosi, nggak ada kata mencegah erosi di sini. Jadi gimana mau mendukung ya? Nah yang kalimat yang keempat, perusahaan perkebunan membuka lahan hutan untuk ditanami kelapa sawit secara monokultur. Monokultur tuh berarti ya bukan integrasi ya, monokultur tuh ya cuma si kelapa sawit doang gitu. Yang D, masyarakat desa menanam pohon buah-buahan. Oke, ini pepohonan ya, saya yakin ini jawabannya yang benar ya. Sepanjang aliran sungai untuk mencegah longsor dan berbagai sumber pangan tanaman. Ini tanaman pertanian. Udah jos gandos pasti jawabannya yang 5 gitu ya, 1 dan 5 gitu. Ya, jadi ini 1 dan 5. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 9. Sebagian fitur aplikasi tidak dapat diakses oleh pengguna apabila kapasitas penyimpanan datanya penuh. Kondisi tersebut terjadi apabila tim teknis tidak melakukan pemeliharaan rutin pada server. Jadi urutannya lihat, tim teknis nggak melakukan pemeliharaan rutin nih. Akibatnya kapasitasnya penuh. Nah karena kapasitasnya penuh, sebagian fitur aplikasinya tidak dapat diakses. Coba pernyataan mana yang benar simpulannya. Nah, tim teknis melakukan pemeliharaan rutin apabila semua fitur aplikasi dapat diakses. Ya justru kan yang dibicarakan ini. Fitur aplikasinya tidak dapat diakses. Ya nggak? Kalau tim teknisnya melakukan pemeliharaan rutin, itu teh bukan, kalau di kalimat yang A ini ya. Gini. Semua fitur aplikasi dapat diakses itu kayak jadi syarat si tim teknisnya melakukan pemeliharaan rutin gitu. Jadi semua fitur sistem aplikasi dalam fitur aplikasi dapat diakses itu ini harusnya bukan syarat pemeliharaan rutin ya. Bukan syarat. Ya kan? Kalau ada kata apabila kan berarti ya syaratnya ini. Padahal ini teh permasalahan gitu. Sebagian fitur aplikasi tidak dapat diakses teh permasalahan gitu. Bukan jadi syarat. Kalau yang di opsi A ini posisinya jadi syarat. Jadi udah pasti salah. Yang B, tim teknis tidak melakukan pemeliharaan rutin apabila semua fitur aplikasi dapat diakses. Sama ini juga. Apabila semua fitur aplikasi dapat diakses, berarti ini juga jadi syarat nih. Tim teknis tidak melakukan pemeliharaan rutin sebentar. Ini juga bukan syarat harusnya. Nah, coba yang C. Tim teknis melakukan pemeliharaan rutin pada server apabila semua fitur aplikasi dapat diakses. Nah, coba kalau yang ini kita lihat ya. Permasalahannya kan sebagian fitur aplikasi katanya tidak dapat diakses. Ya kan? Tidak dapat diaksesnya karena apa? Karena tim teknisnya tidak melakukan pemeliharaan rutin pada server. Jadi kalau saya coret kata tidaknya, ini tuh sama kayak jika P maka Q gitu. Ya. Ini jika P maka Q gitu. Ya. Sebagian fitur aplikasi tidak dapat diakses apabila penyimpanan datanya penuh. Penyimpanan data penuh terjadi apabila tim teknis tidak melakukan pemeliharaan rutin pada server.
Ya kalau udah kayak gini ya simpulannya tinggal PMKR kan. Ya. Jadi sebagian fitur aplikasi itu dapat diakses. Kalau misalnya tim teknisnya melakukan pemeliharaan rutin, ya udah pasti yang yang C jawabannya ya di sini. Nah, kalau yang D salahnya kenapa? Coba kita lihat. Sebagian fitur aplikasi tidak dapat diakses apabila tim teknis ya salah ya, itu mah kontradiksi ya. Negasi dari semua sih memang sebagian di sini. P maka R ini kan kontraposisinya R maka P, bukan negasi ya. Ini tuh salah nih. Ya. Terus tim teknis melakukan pemeliharaan rutin apabila kapasitas penyimpanan data kosong. Ini mah nggak nyambung ya. Justru dia tidak melakukan pemeliharaan rutin, makanya si fitur aplikasinya nggak bisa diakses. Ya. Nah, kalau yang ini dia bilang dia tidak melakukan pemeliharaan rutin apabila kapasitas penyimpanan datanya kosong. Ya, ngeloncatin, ini mah ngeloncatin logikanya, jadi ya nggak cocok sih kata saya yang jadi nggak nyambung ya. Ada kata apabila, berarti ini juga jadi syarat ya. Harusnya ini kan bukan syarat tuh. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-10. Seorang sosiolog berpendapat bahwa remaja yang tergabung dalam fandom seorang idola K-pop dan aktif di media sosial memiliki nilai rata-rata ujian sekolah yang lebih rendah dibandingkan remaja yang tidak tergabung dalam fandom manapun ya. Jadi ini yang tergabung dalam fandom, terus udah gitu yang aktif di media sosial, rata-rata ujian sekolahnya lebih rendah dibandingkan yang tidak tergabung. Dari temuan ini, sosiolog menyimpulkan bahwa menjadi penggemar berat seorang idola dapat menurunkan prestasi akademik remaja gitu ya. Nah, berarti informasi ini cukup nih buat nentuin ini pernyataan yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen sosiolog tersebut apa coba? Yang paling mungkin menjadi asumsi. Kenapa sih sosiolognya bisa berargumen seperti itu? Coba kita lihat. Sebagian besar waktu dan kegiatan remaja penggemar berat idola K-pop berfokus pada fandomnya. Nah, katanya di sini kan kalau misalnya remaja yang tergabung dalam fandom sama aktif di media sosial punya nilai rata-rata ujian sekolah yang lebih rendah. Kalau misalnya dia nilai rata-rata ujian sekolahnya lebih rendah, berarti kan prestasinya turun nih. Ya. Nah, kenapa sih bisa turun? Ya karena sebagian besar waktunya ya buat berfokus pada fandomnya mungkin juga ya. Berfokus pada fandomnya ini masih mungkin ya. Masih mungkin. Tapi sebenarnya kan ada dua faktor. Ya aktif di media sosial ya. Tergabung dalam fandom seorang idola K-pop dan aktif di media sosial membahas idolanya. Berarti tergabung dalam fandom. Yang paling tepat tuh tergabung dalam fandom sama aktif medsos. Kita simpan dulu jawaban yang ini. Coba yang B. Aktivitas di media sosial membahas idola memiliki kaitan dengan kepribadian remaja yang ekstrovert. Ini nggak nyambung ya, nggak ada diulas tentang kepribadian remaja yang ekstrovert. Terus aktivitas menjadi penggemar berat idola membuat psikologis remaja jadi tidak stabil. Ini nggak ada bicara tentang psikologis remaja. Terus remaja dengan prestasi akademik tinggi cenderung tidak tertarik pada budaya populer. Nggak ada bicara tentang budaya populer di sini. Terus nggak ada juga di sini mengulas mengenai prestasi akademik tinggi. Yang lebih ditekankan atau fokus pada bacaan ini adalah remaja yang tergabung dalam fandom dan aktif di media sosial gitu ya, untuk membahas si fansnya atau penggemar atau fandomnya ya, yang nilainya jadi turun.
Terus ini menjadi penggemar berat idola tidak lebih banyak menyita waktu dibanding kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler juga di sini tidak diulas. Jadi jawaban yang paling mungkin ya udah yang inilah. Yang A ya. Sebagian besar waktunya berfokus pada fandom yang makanya dia kurang waktu gitu buat belajar. Akibatnya ya udah nilainya jadi menurun gitu ya. Asumsinya sih kayak gitu. Jadi jawaban paling tepat ya udah yang A di sini. Coba kita lihat soal nomor 11. Maskapai X berpendapat bahwa sistem penghindar tabrakan yang baru dikembangkan harus dipasang di pesawat penumpang meskipun belum sepenuhnya diuji untuk menemukan potensi malfungsi. Peringatan mekanisnya memungkinkan pilot menghindari kecelakaan. Asosiasi pilot berpendapat bahwa pilot tidak akan dapat menerbangkan pesawat dengan sistem penghindar tabrakan yang belum sepenuhnya diuji. Sistem yang malfungsi dapat menyesatkan pilot dan menyebabkan kecelakaan. Jadi intinya mah si pilot bisa celaka kalau sistemnya malfungsi. Nah, berdasarkan kasus tersebut, manakah pernyataan yang memperkuat keberatan asosiasi pilot? Ya. Oke, di sini ya. Keberatannya, masalahnya kita harus tahu dulu apa sih masalahnya di sini. Nggak ada sistem ini, sistem penghindar tabrakan. Ya, jadi keberatan pilot tuh di sini sistemnya belum diuji sepenuhnya. Terus udah gitu dia menyesatkan pilot dan bisa bikin kecelakaan. Terus kalau maskapai dia maunya sistem penghindar tabrakan itu segera buru-buru dipasang gitu ya. Ini jadi ada konflik di sini. Si maskapai mah maunya sistem penghindar tabrakannya buru-buru dipasang, tapi asosiasi pilot nggak setuju gitu ya. Jadi paragraf pertama menyatakan bahwa maskapai X mau sistem penghindarnya buru-buru dipasang, tapi asosiasi pilot itu nggak setuju. Itu konfliknya di situ. Nah, coba kita lihat pernyataan manakah yang jika benar memperkuat keberatan asosiasi pilot. Yang A coba. Kemungkinan terjadinya malfungsi pada perangkat mekanis baru maupun lama selalu ada. Ini nggak nyambung. Ya memang benar sih kemungkinan terjadinya malfungsi pada perangkat mekanis. Tapi ada kata baru maupun lama. Kalau gini mah di mana sisi mendukungnya ya? Kalau yang B, mesin jet yang belum sepenuhnya diuji juga telah mencapai tingkat kinerja dan catatan keselamatan yang sangat baik. Yang belum sepenuhnya diuji ya ini mah mendukung si maskapai itu, bukan mendukung pilot. Bukan memperkuat keberatan asosiasi pilot ya di sini ya. Ya opsi B udah pasti salah gitu. Karena mesin jet yang belum sepenuhnya diuji ya justru bisa bikin kecelakaan, bisa bikin celaka, bukan bisa memberikan catatan keselamatan yang baik gitu maksudnya. Yang C, banyak tabrakan pesawat disebabkan sebagian oleh kesalahan pilot yang bekerja berlebihan oleh kelelahan pilot. Ini salah. Gak ngomongin tentang kelelahan pilot, ini gak nyambung ya. Atau dengan kata lain mah ngalor ngidul. Yang D, sistem penghindar tabrakan yang baru bekerja lebih baik di pesawat penumpang daripada di pesawat kargo selama penerbangan percobaan. Nggak bilang sistem penghindar tabrakan yang baru ya. Nah, tapi dia bilangnya tuh karena masalah malfungsi tadi. Malfungsi dari sistem pesawat yang belum sepenuhnya diuji dapat menyebabkan lebih banyak kecelakaan pesawat. Nah, ini nih. Udah jelas ini paling tepat. Ya, jadi nomor 11. Udah jelas mendukung argumen keberatan pilot gitu, memperkuat keberatan pilot. Si pilotnya nggak setuju dipasang buru-buru tuh sistem penghindar tabrakannya. Takutnya malfungsi dan celaka. Dan ya opsi yang E menyatakan hal seperti itu gitu. Jadi jawabannya udah pasti yang E ya. Soal nomor 12 nih ya. Jumlah orang yang terdiagnosis menderita penyakit usus tertentu di desa QQ telah menurun secara signifikan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.
Nah, pejabat kesehatan setempat berpendapat bahwa hal tersebut berkaitan dengan perbaikan kualitas dan kondisi sanitasi di instalasi pengolahan air. Ya, jadi ini masalahnya ya. Penyakit usus karena masalah sanitasi gitu aja simpelnya mah. Sekali lagi, penyakit usus karena perbaikan kualitas dan kondisi sanitasi di instalasi pengolahan air ya. Nah, manakah dari pernyataan berikut ini jika benar paling memperlemah penjelasan pejabat kesehatan tersebut? Jadi yang tidak mendukung argumennya. Coba kita lihat di sini kan. Opsi yang A, banyak instalasi pengolahan air baru telah dibangun dalam satu tahun terakhir di desa QQ. Nah, di sini kan penyakit ususnya telah menurun secara signifikan. Ya. Terus udah gitu, dia menurun secara signifikan tuh karena berkaitan dengan perbaikan kualitas dan kondisi sanitasi di instalasi pengolahan air. Yang ini mah mendukung ya. Jadi ini salah nih. Yang A salah. Karena mendukung. Nah, kalau yang B, terdapat perbedaan tingkat konsumsi air mineral berkemasan oleh orang yang menderita penyakit usus tertentu dan orang yang tidak menderita penyakit yang sama. Ini mah bukan memperlemah tapi nggak nyambung gitu ya. Karena kan di sini nggak ada bicara tentang kondisi tentang tingkat konsumsi air mineral gitu ya. Jadi kesalahannya di sini tuh ya tingkat konsumsi air mineral ini nggak relevan. Ini nggak memperlemah, nggak mendukung juga ya. Yang C, karena kemajuan medis tahun ini kemajuan medis juga apa ini mah nggak nyambung ya, udah nggak usah lanjut dibaca. Yang D, kualitas air di desa QQ telah ditingkatkan hingga memenuhi standar sanitasi di daerah tetangga 10 tahun yang lalu. Nah, ini di daerah tetangga nih. Ya. Di daerah tetangga. Terus kualitasnya ditingkatkan, ini juga ya kurang nyambung. Coba yang E bener nggak? Adanya teknik diagnosis baru menyebabkan banyak orang yang sebelumnya tidak terdiagnosis menderita penyakit usus kini didiagnosis dengan benar menderita iritasi usus. Nah, yang ini nih yang memperlemah, menderita iritasi usus. Dia bilang kan penyakit ususnya telah menurun secara signifikan. Tapi ternyata ya kalau misalnya teknik diagnosis baru ini menyatakan bahwa yang sebelumnya nggak terdiagnosis menderita penyakit usus, sekarang jadi terdiagnosis, ya kontradiksi kan dengan pernyataan si pejabat. Jadi tentu ini paling memperlemah nih, yang E udah jawabannya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 13 ya. Nah, ahli gizi A menyatakan bahwa program biskuit fortifikasi di sekolah efektif meningkatkan hemoglobin anak yang menderita anemia ringan. Ahli gizi B menyatakan bahwa program biskuit fortifikasi membuat anak tergantung pada makanan olahan dan mengurangi konsumsi sumber zat besi alami. Studi di satu sekolah menunjukkan kadar hemoglobin anak mengalami penurunan karena tingkat konsumsi sayuran hijau pada anak-anak tidak memenuhi kebutuhan gizi harian. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai studi di sekolah tersebut? Nah, yang paling tepat mengenai studi di sekolah tersebut, dia bilang kadar hemoglobin mengalami penurunan karena tingkat konsumsi sayuran hijau itu tingkat konsumsi sayuran hijau pada anak-anak tidak memenuhi kebutuhan gizi harian. Kenapa sih tingkat konsumsi sayuran hijaunya tidak memenuhi kebutuhan gizi harian? Ya karena ada program biskuit fortifikasi nih. Nah, jawaban yang paling logis atau pendapat yang paling logis di sini itu yang dinyatakan oleh ahli gizi yang mana coba? Ini masing-masing bicara tentang biskuit fortifikasi ya teman-teman ya. Tentang biskuit fortifikasi, bukan sayuran. Nah, kita coba cek dulu pilihannya, bentar ya. Memperkuat pernyataan ahli gizi A berbicara tentang biskuit. Tapi kalau misalnya
permasalahan atau fakta yang terjadi kan tentang konsumsi sayuran hijau, jadi ini nggak relevan nih. Bukan memperkuat pernyataan ahli gizi A atau B juga, memperlemah juga enggak. Tapi dia bicara tentang hemoglobin di sini ya. Tunggu ya, hemoglobin yang A-nya saya lihat dulu ya, saya nggak bisa langsung state itu benar atau salah. Program biskuit, tapi kan ya ini bukan konsumsi sayuran hijau semua yang ditelitinya, tapi program biskuit fortifikasi. Dengan demikian ya udah pasti ya ini nggak relevan sama pernyataan ahli gizi A ataupun B. Jadi jawaban yang paling tepat yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Nah, walaupun terdapat kesamaan jarak dari pusat desa ke sekolah menengah pertama ke SMP gitu ya terdekat, dan kondisi ekonomi masyarakatnya, partisipasi masyarakat desa makmur untuk menempuh jenjang SMP mencapai 30% lebih tinggi dibandingkan angka yang sama untuk desa sejahtera. Ya. Jadi di sini kasusnya kita tahu. Partisipasi masyarakat desa makmur 30% lebih tinggi. Jadi desa makmur itu 30% lebih tinggi, lebih besar dibanding desa sejahtera. Udah aja gitu. Nah, pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut itu yang mana? Coba kita lihat ya. Pernyataan A, di desa makmur terdapat lebih banyak anak usia SMP dibandingkan di desa sejahtera. Nah, masalah yang dibicarakan kan di sini walaupun terdapat kesamaan jarak, tapi angka partisipasinya di desa makmur lebih tinggi. Yang sama tuh di sini tuh jarak dari pusat desa ke sekolah. Terus udah gitu kondisi ekonomi yang sama ya. Jadi dua faktor ini. Nah, pernyataan yang paling mungkin, kenapa sih di desa makmur lebih tinggi? Ya terdapat lebih banyak usia anak SMP, di sini tidak dinyatakan terdapat lebih banyak anak usia SMP. Jadi saya tandain dulu ya, ini masih mungkin benar. Kalau pilihan-pilihan lainnya lebih nggak nyambung. Nah, di desa sejahtera banyak orang tua yang bekerja di luar kota sehingga anak-anaknya ikut pindah. Udah jelas ini masalah ya. Dia nggak bilang banyak orang tua yang bekerja di luar kota. Udah jelas ini. Coret. Nah, di desa makmur tersedia program bantuan transportasi gratis untuk siswa SMP yang tidak ada di desa sejahtera. Ya udah. Ini kan jarak pusat desa ke sekolah tuh sama. Kondisi ekonominya juga sama. Nah, kalau misalnya opsi yang A, ini sih masih mungkin benar, tapi ada pernyataan lain yang lebih tepat. Masih mungkin benar, kenapa? Karena ya bisa jadi di desa makmur itu lebih banyak anak usia SMP. Ya, makanya partisipasinya lebih tinggi. Ini masih mungkin. Tapi yang dibicarakan atau konsentrasi pembahasannya di sini itu tentang kesamaan jarak dan kondisi ekonomi. Kalau kesamaan jarak berarti ya hubungannya tuh sama program bantuan transportasi ini paling relevan kalau kata saya. Jadi yang C ini oke nih, bener. Coba kita lihat yang D. Pemerintah daerah baru membangun gedung SMP baru. Ini nggak ada ngomong ini ya. Nggak ada pernyataan yang menyatakan bahwa pemerintah itu membangun gedung SMP baru di desa sejahtera. Intinya mah jarak sama kondisi ekonomi. Yang hubungannya sama jarak di sini cuma bantuan transportasi. Nah, oh iya, kalau misalnya lebih banyak anak usia SMP, ini populasi ya. Ini konsentrasinya ini nggak tepat nih. Saya baru ngeh. Karena ini tuh ya ngomonginnya populasi. Terus kalau ini pekerjaan, banyak orang tua yang bekerja di luar kota. Ya ini tentang pekerjaan, salah nih karena ini tentang pekerjaan. Nah, terus pemerintah daerah baru membangun gedung SMP. Ini salah, ini bicara tentang fasilitas. Kalau transportasi ya jarak gitu ya. Tingkat pendidikan orang tua di desa makmur rata-rata lebih tinggi dibanding di desa sejahtera. Dia juga ngomong tingkat pendidikan nih. Jadi faktor ini nggak kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang 14, yang C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 15. Nah, sebuah perusahaan startup dituntut untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya. Karena anggaran yang terbatas, perusahaan tersebut harus memilih antara berinvestasi pada cloud server atau server awan, atau mengembangkan aplikasi seluler baru.
Jika berinvestasi pada server awan, perusahaan akan memiliki penyimpanan data yang sangat aman. Jika mengembangkan aplikasi seluler baru, perusahaan akan menjangkau lebih banyak pengguna muda. Nah, berdasarkan bacaan di atas, manakah yang pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan keputusan perusahaan tersebut? Ya. Nah, anggarannya terbatas ya. Kendala di sini. Anggaran terbatas. Terus udah gitu pilihannya itu dia mau mengembangin cloud server atau seluler baru. Ya. Sekarang kita lihat, jika berinvestasi pada server awan, perusahaan akan memiliki penyimpanan data yang aman, sekaligus menjangkau lebih banyak pengguna muda. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan keputusan. Coba ya, jika memilih kita simpan dulu opsi yang A ya. Ini saya masih tanda tanya, sebentar. Kan dia mau mempercepat pertumbuhan bisnisnya nih. Jadi keinginan dia itu untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Kalau misalnya mau mempercepat pertumbuhan bisnis, berarti ya fokusnya ya ke pribadi si perusahaan itu, ke subjeknya sendiri. Ntar saya baca dulu ya. Jadi ini masih tanda tanya. Jika mengembangkan aplikasi seluler baru, perusahaan tidak akan memiliki sistem keamanan data yang baik di masa depan. Nah, ini nggak ada hubungannya sama mempercepat bisnis. Jadi yang B mah udah pasti salah. Ya. Terus yang C, jika memilih salah satu investasi tersebut, perusahaan akan memiliki penyimpanan data yang aman dan tidak menjangkau. Nah, ada kata tidak menjangkau pengguna muda. Siapa tahu pengguna mudanya kaya-kaya, ya nggak? Jadi ini coret. Terus yang D, jika melakukan keduanya, perusahaan akan memiliki penyimpanan data yang aman dan menjangkau lebih banyak pengguna muda. Ini salah karena ada anggaran terbatas dan statement ini bilang dia harus memilih. Yang E, jika memilih salah satu investasi tersebut, perusahaan akan memiliki penyimpanan data yang aman atau menjangkau lebih banyak pengguna muda. Gitu ya. Nah, dia kan harus memilih. Oh, ini maksud pertanyaannya bukan menggambarkan keputusan perusahaan kayak gitu. Kita cari padanannya teks ini sama pilihan gitu. Kan memilih antara tuh berarti kudu salah satu. Nah, ini salahnya karena ada kata sekaligus nih. Saya pikir perusahaannya mau bikin keputusan yang mana. Jadi ini salah. Kalau gitu mah ya udah aja. Pasti jawaban yang paling tepat yang ini. Karena ada kata atau ya, memilih antara tuh dia idem dengan atau gitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang E. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-16. Jalan X merupakan ruas jalan yang paling sempit di kota Y. Semakin sempit suatu jalan, semakin padat jalan tersebut dengan kendaraan. Nah, pernyataan mana yang paling benar sebagai akibat dari sempitnya jalan X? Semakin sempit suatu jalan, maka semakin padat jalan tersebut dengan kendaraan. Gitu ya. Berarti di sini kita harus cari pilihan yang ngomongin semakin padat jalannya. Dengan kendaraan ya. Jalan X akan sering lebih padat pada jam sibuk dibandingkan jam biasa. Nah, berarti jalan X akan sering lebih padat. Kalau jalan X akan sering lebih padat pada jam sibuk. Kan jalanannya sempit. Dia nggak bilang pada jam sibuk gitu ya. Dibandingkan pada jam biasa. Bisa aja jam biasanya dia jalanannya lowong. Jadi ini kurang tepat ya. Yang paling mungkin benar kan yang ditanya. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan X lebih rendah daripada di ruas jalan lain di kota Y. Nah, ini kan semakin padat jalanan tuh. Sebagai akibat, ya si kecepatannya lebih rendah dibandingkan ruas jalan lain di kota Y. Ini masih mungkin benar. Tapi BTW, dia tuh nggak ngomongin kecepatan. Tapi kalau misalnya jadi akibat, ini is okay, masih benar gitu. Kita cek lagi pernyataan yang C. Pemerintah kota Y berencana membangun ruas jalan layang. Nah, dia nggak bilang ya ruas jalan layang di jalan X. Kan
Masalahnya di sini jalanan di kota X-nya itu tambah padat. Kota D, pengendara sepeda motor lebih memilih menggunakan jalan X daripada lebih memilih pengendara sepeda motor lebih memilih menggunakan jalan X daripada mobil pribadi. Nah, ini juga masih mungkin benar ya, pengendara sepeda motor lebih memilih menggunakan jalan X. Oh, enggak, Ketang. Ini salah nih. Udah tahu jalan X-nya padat ya. Tapi lebih memilih menggunakan jalan X daripada mobil pribadi. Kalau pengendara menggunakan jalan X atau mobil pribadi mah perbandingannya nggak apple to apple ya. Harusnya apa ya namanya, pengguna jalan lebih memilih antara lebih memilih menggunakan motor dibanding pribadi, itu masih masuk akal. Kalau ini lebih memilih menggunakan jalan X daripada mobil pribadi, ya nggak nyambung sih kata saya mah. Yang kecelakaan lalu lintas paling sering terjadi di jalan X dibanding ruas jalan lain. Kan jalanannya padat, kalau jalanan padat mah jarang terjadi kecelakaan kata saya mah. Ya orang jalanannya mah macet, kecuali jalanannya lowong gitu ya. Ini salah. Nah, yang paling masuk akal tuh yang B. Ya kalau jalanannya padat ya gimana mau ngebut ya, kecepatannya pasti lebih rendah gitu. Nomor 16 jadi opsi yang tepat yang B ya. Nah, soal yang nomor 17, disajikan 5 pernyataan terkait suatu kafe di kopi. Nah, saya langsung ke pertanyaan ya. Habis waktu kalau misalnya kita baca satu-satu dulu. Nah, manakah pernyataan-pernyataan yang bersama-sama paling mungkin membuktikan pernyataan kafe yang menyajikan kopi Arabica buka setiap hari Minggu? Coba pernyataan 1 dan 4 ya. Kita cek dulu 1 dan 4. Semua kafe di kompleks Ruko Melati buka setiap hari Minggu. Oke. Kafe Sejuk menyajikan berbagai jenis kopi termasuk Arabica dan Robusta. Nah, di sini kan kafe Sejuk teh belum tentu ada di Ruko Melati kan ya. Jadi pernyataan 1 udah salah. Nah, saya hapus lagi, coba pernyataan yang kedua, opsi yang kedua, 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Kopi Arabica hanya disajikan di kafe-kafe yang memiliki mesin roasting sendiri. Nah, kafe Sejuk menyajikan berbagai jenis kopi termasuk Arabica dan Robusta. Itu dia nggak ada menyinggung hari Minggu, salah. Nah, yang C, kafe Sejuk adalah satu-satunya kafe di sini. Sorry, yang ketiga dan 4 ya. Kafe Sejuk adalah satu-satunya kafe di kompleks Ruko Melati yang memiliki mesin roasting sendiri. Kafe Sejuk menyajikan berbagai jenis kopi termasuk Arabica dan Robusta. Ini juga nggak menyinggung hari Minggu. Ya, coba yang D, tidak dapat dibuktikan hanya 2 pernyataan. Tadi pernyataan 1 tuh hampir benar semua ya. Nah, semua kafe di kompleks Ruko Melati itu buka setiap hari Minggu. Terus kafe Sejuk adalah satu-satunya kafe di kompleks Ruko Melati yang punya mesin roasting sendiri. Berarti jelas nih, kafe Sejuk itu ada di kompleks Ruko Melati. Nah, terus dia menyajikan berbagai jenis kopi. Salah satunya adalah Arabica. Jadi unsur hari Minggunya masuk. Kafenya ada di kompleks Ruko Melati dan buka setiap hari Minggu. Jadi minimal kudu 3 pernyataan. Jadi yang mana nih jawabannya? Yang D, tidak dapat dibuktikan hanya oleh 2 pernyataan. Oleh hanya 2 pernyataan gitu ya. Jadi kudu 3 pernyataan. Soal nomor 18, di SMA Link, siswa yang mengikuti lomba karya ilmiah mendapatkan tambahan nilai rapot untuk mata pelajaran biologi ya. Jadi karya ilmiah di sini dapat tambahan mata pelajaran biologi. Sedangkan untuk siswa yang mengikuti lomba debat, dia dapat tambahan nilai harian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu siswa yang mengikuti lomba desain poster seharusnya juga mendapatkan tambahan nilai harian untuk mata pelajaran seni budaya. Nah, argumen manakah yang paling mungkin menjadi premis tambahan untuk mendukung kesimpulan di atas? Nah, coba kita lihat opsi yang A ya di sini. Lomba desain poster lebih populer daripada lomba karya ilmiah di kalangan siswa LNI, bukan LNYK, Link ya, SMA Link. Desain poster lebih populer.
Enggak ya, di sini kan dia ngomongin tentang kesetaraan gitu. Jadi karya ilmiah itu untuk biologi, debat itu untuk bahasa Indonesia, desain poster itu buat seni budaya. Jadi premis yang kita cari itu harus mendukung si kesimpulan pada soal. Yang B dalam hal ini keterkaitan dengan mata pelajaran, dalam hal keterkaitan dengan mata pelajaran. Nah, lomba desain poster lebih sebanding dengan lomba debat daripada dengan lomba karya ilmiah. Nah, ini masih mungkin ya. Jadi kalau yang ini tadi salah karena lebih populer. Nah, kalau yang B ini menunjukkan kesetaraan nih. Kalau yang C bobot penilaian untuk lomba desain poster lebih besar. Nah, ini adalah lebih besar. Lebih besar ya. Kalau yang D, lomba desain poster biasanya dinilai oleh guru yang sama dengan guru pembimbing lomba karya ilmiah. Nah, kalau ini udah salah, udah apa ya namanya, udah salah bikin kesimpulan gitu ya. Jadi premis ini nggak mungkin mendukung kesimpulan. Kenapa? Karena yang dibicarakan ini udah bukan lagi lombanya, tapi penilaian lomba gitu ya. Konteksnya di sini kan tentang kesetaraan posisi gitu. Kalau yang E, nilai tambahan untuk lomba karya ilmiah lebih besar daripada nilai tambahan untuk lomba desain poster. Sama, ini juga mengandung kata lebih besar ya. Jadi opsi yang ini salah juga. Jadi pilihan yang paling tepat ya di sini jelas yang B ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-19, fungsi utama rem pada kendaraan bermotor adalah memperlambat laju kendaraan agar dapat berhenti dengan aman. Jadi memperlambat laju kendaraan supaya dia bisa berhenti dengan aman nih. Seperti halnya jangkar pada kapal yang dirancang untuk menahan kapal agar tidak hanyut terbawa arus. Nah, rem kendaraan harus mampu mengendalikan laju kendaraan dalam berbagai kondisi jalan. Nah, jika kampas rem aus atau panas berlebih telah terjadi pada sistem rem akan blong. Hal ini dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, jika rem kendaraan disamakan dengan jangkar kapal, ya ini bicara tentang kesetaraan lagi ya. Rem kendaraan disamakan dengan jangkar kapal. Jadi rem itu identik atau analog dengan jangkar. Manakah simpulan yang paling mungkin benar? Yang A, semakin berat kendaraan, semakin besar rem yang dibutuhkan. Ini nggak bicara tentang kesetaraan ya. Nggak bicara tentang kesetaraan maksudnya. Karena salahnya di sini ya. Ini dia ngomong berat kendaraan gitu. Kan di sini tuh kayak kita nyari analoginya ya. Rem sama jangkar. Jadi ini salah dan kita harus cari atau pilih jawaban yang mana sih jawabannya menitik beratkan pada fungsionalnya gitu. Pada fungsinya maksud saya. Yang B, rem seperti jangkar yang dapat menjaga kendaraan dari kecelakaan lalu lintas. Nah, rem seperti jangkar. Nah, ini masih mungkin benar ya. Rem seperti jangkar yang dapat menjaga kendaraan dari enggak ketang, ini salah. Ya. Salahnya di sini. Rem seperti jangkar. Nah, jangkar bisa menjaga kecelakaan lalu lintas. Rem seperti jangkar yang dapat menjaga kendaraan dari kecelakaan lalu lintas. Ya, jangkar nggak bisa menjaga kendaraan dari kecelakaan lalu lintas ya. Kalau gini kan dia setara nih. Rem sama jangkar. Ya meskipun dalam di pilihan ini tuh rem yang fungsinya menjaga kendaraan dari kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau kalimatnya kayak gini dia bikin kesetaraan gitu. Jadi rem sama dengan jangkar. Yang mereka berdua tuh fungsinya sama-sama menjaga kecelakaan lalu lintas. Menjaga kendaraan dari kecelakaan lalu lintas. Jadi ini nggak tepat karena jangkar itu bukan menjaga kendaraan dari kecelakaan lalu lintas. Jangkar tuh dirancang untuk menahan kapal agar tidak hanyut terbawa arus. Nah, kalau yang C, rem harus dirancang agar mampu mengendalikan hingga
menghentikan laju kendaraan. Nah, lihat. Ini kalau jangkar dirancang untuk menahan kapal agar tidak hanyut terbawa arus. Nah, rem di sini harus mampu mengendalikan hingga menghentikan laju kendaraan. Ya, ini cocok ya, ini sangat-sangat sesuai dengan teks, bahkan diulas lagi di teks di kalimat berikutnya. Ya, rem kendaraan itu harus dirancang agar mampu mengendalikan hingga menghentikan laju kendaraan. Ini opsi yang tepat tuh yang C. Ya. Kalau yang D, jangkar lebih penting bagi kapal. Nah, ini ada kata lebih penting. Ada kata lebih penting, udah jelas coret. Kendaraan tanpa rem yang berfungsi baik akan sulit dikendalikan saat melaju di jalan. Tanpa rem yang berfungsi baik akan sulit dikendalikan. Nah, di sini kan yang ditanya posisinya sebagai posisi kendaraan, posisi rem kendaraan gitu ya, terhadap jangkar kapal, yang mana kita diminta simpulannya berdasarkan fungsi gitu ya. Sebentar, ini kendaraan tanpa rem yang berfungsi baik akan sulit dikendalikan. Tapi dia nggak nunjukin kesetaraan dengan jangkar loh kayak gini. Ya udahlah, ini opsi yang paling tepat. Yang C ini tidak menunjukkan kesetaraan dengan jangkar. Ya, dia cuma bahasnya tentang kendaraan aja nih. Kendaraan tanpa rem. Ya, bukan rem kendaraan. Kan yang ditanya tuh rem kendaraan di sini ya. Jadi nomor 19 opsi yang tepatnya yang C. Nomor 20, untuk bisa mengajukan promosi jabatan menjadi manajer proyek di perusahaan ABC, ya, seorang karyawan harus mampu menyusun dokumen perencanaan. Jadi dia harus bisa menyusun dokumen perencanaan ya. Selain itu, karyawan tersebut harus membuat dokumen yang berisi tentang rencana manajemen resiko, ya, atau risk management plan. Jadi ada dua syarat, dia mampu menyusun dokumen perencanaan, terus bisa membuat dokumen rencana manajemen resiko. Salah satu isi dokumen karyawan A itu adalah analisis potensi resiko. Baca baik-baik di sini, analisis potensi resiko. Kesimpulannya, karyawan A itu pernah mengajukan promosi jabatan menjadi manajer di perusahaan ABC. Coba kesimpulannya dipastikan benar atau dipastikan salah, coba kita lihat ya. Ini kan isi dokumen karyawan A itu adalah analisis potensi resiko. Berarti kalau kita lihat ya, isi dokumen karyawan A itu adalah analisis potensi resiko. Berarti si A ini mampu menyusun dokumen perencanaan sekaligus kalau dia bisa nyusun dokumen tentang rencana manajemen resiko, manajemen tuh ya perencanaannya ya, manajemen resiko, ya otomatis dia bisa nyusun dokumen tentang analisis potensi resiko juga. Jadi kesimpulan ini tuh ya mencakup dua pernyataan ini gitu. Tapi kalau misalnya dipastikan benar, ini tuh belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini, karyawan A pernah mengajukan promosi jabatan menjadi manajer proyek di perusahaan ABC. Ya belum tentu si karyawan A ngelamar jadi jabatan manajer. Buktinya kan sekarang dia jadi karyawan gitu ya. Bisa iya, bisa enggak jawabannya tuh ya. Karyawan A pernah mengajukan promosi jabatan menjadi manajer di perusahaan ABC. Ini tuh jawabannya bisa iya, belum tentu iya ya. Meskipun dia bisa nyusun rencana sama bikin rencana manajemen risiko, bisa iya, ini bisa tidak juga. Jadi jawaban yang tepat di sini kesimpulannya ya masih memiliki kemungkinan benar, ini 20C. Nah, nomor 21. Ini grafik berikut adalah pergerakan harga saham dari dua emiten A dan B dalam 6 tahun terakhir. Nah, ini harga saham per lot ya.
per lot untuk emiten A dan emiten B. Dalam 6 tahun. Nah, Tirak itu nama orang ya. Dia membeli masing-masing 1000 lot saham A dan B pada tahun 2020. Ya berarti nanti dalam satuan ribu gitu ya. Jika Tirak menjual seluruh sahamnya pada suatu tahun, paling mungkin dia mengalami kerugian itu tahun berapa gitu. Coba ya tahun 2020. Nah, tahun 2020 tuh dia beli A. Harganya berapa tuh saham A? 1.600 ya yang ini kan. Nih yang ini ya, 1.600. 1.600. Yang B 1.500. Nah, kalau tahun 2021 dia beli yang A itu 1.700. Ya kan harga yang A, yang B itu 1.450 gitu ya. Kalau 2022 gimana nih? Yang A dia beli berapa? 1.650. Yang B 1.400 ya. Nah, tahun 2023. Nah, 2023 di bawah aja ya sini ya. Ini 2024, ini 2025 itu. Nah, 2023 yang A berapa tuh? 1.550. Yang B 1.500 ya. Nah, tahun 2024 yang A-nya 1.600. Yang B-nya 1.500. Nah, terus 2025 yang A-nya 1.700. Yang B-nya 1.400. Nah, kita bandingin sama tahun 2020 sih jumlahnya. Kan Tirak paling mungkin menjual seluruh sahamnya tersebut. Ya kan? Kalau dia mengalami kerugian seluruh sahamnya berarti totalnya dia ngalamin kerugian gitu. Ya, pertama-tama dia beli berapa sih totalnya? 3.100 kan? Ini tambahin aja, kalau yang ini tambahin berapa? Ini mah 3.250. Ini profit nih, untung. Kalau yang ini? Nah, ini dijumlahin nih, ini 3.050 kan? Nah, ini minus nih. Tahun 2022 satu kita udah dapat nih. Tahun berapa lagi nih? Nah, ini dijumlahin juga sama nih. Ini minus. Ya. Kita bandinginnya sama 3.100 gitu ya. Dibandingin sama yang ini nih. Berapa harganya tuh? 3.050 juga. Rugi nih tahun ini. 2022, 2023. Nah, 2024 gimana? Ini teh 3.100. Ya kit-kit lah ini mah ya, balik modal gitu. Tahun 2024 ya. Oh, 1.550 kata. 1.550 ya. Nah, jadi ini 3.050. Nah, ini profit nih. Nah, kalau yang ini 3.100 baru kit-kitan ya. Jadi dia ruginya tahun 2022 dan 2023. Ya. Nah, gitu kita lanjut lagi nomor 22. Berdasarkan grafik tersebut, emiten manakah dan pada tahun berapakah harga saham mengalami peningkatan dengan persentase tertinggi? Nah, ini saham B pada tahun 2020 sampai 2021 tuh berarti yang ini doang kan. Naik dari berapa tuh? Dari 1.500 jadi 1.550. Berarti kita cek opsi A ya. Naiknya kan 50. Dibagi harga semula itu 1.500. Nah, ini kali 100%. Nah, yang opsi B tahun 2022 sampai 2023. Nah, ini naiknya berapa tuh?
kenaikannya. Dari 1400 ke 1500 naik 100. Dari harganya 1400 kali 100%. Nah, yang C 2023 sampai 2024. Ini kan naik berapa persen tuh? Naik 50 ya. Dari 1500. Ya udah jelas lah, ini mah udah pasti salah. Karena kembar kan, jadi A sama C udah keeliminasi duluan. Ya. Yang D, saham A tahun 2023 sampai 2024. Saham A tuh yang warna biru ya. Berarti yang ini kan. Naiknya berapa tuh? 1450 ke 1600. Berarti naik 50. Dari harganya semula 1555 tambah kecil lagi ya, si pembaginya tambah besar kan. Jadi udah gak mungkin yang ini. Nah kalau yang E 2024 sampai 2025 itu teh naik berapa nih? Coba kita lihat. 1600 ke 1700 teh naik 100. Tapi dari harganya semula 1600 kali 100%. Ya, jadi kita bandingin antara B kalau nggak B, E. Nah ini teh pembaginya 1400 kan. Ini mah 1600. Yang ini pasti kalah, nilai lebih kecil dibanding yang B. Ya jadi nomor 22 itu jawabannya yang B. Ya. Soal nomor 23, Yo dan Ming mengisi 6 kotak dengan sejumlah kelereng secara berurutan. Ya. Nah, Yo mengisi kotak pertama sampai kotak kelima dengan kelereng berjumlah 8. Udah 8 berapa tuh? 10. Ini yang Jo dulu ya. Terus 13. Terus 7, 13. Ini kotak 1 sampai kotak 5 gitu ya. Kotak 1 sampai kotak 5 itu kita tandain dulu aja. Ini kotak 2, ini kotak 3. Ini kotak 4. Ini kotak 5 ya. Nah, sedangkan Ming mengisi kotak-kotak yang sama dengan kelereng berjumlah 5, 7, 8, 18, sama 16. Ya, ini kalau Jo tadi. Kita tandain dulu ya, ini Jo. Ini Ming. Ini 5, 7, 8, 18, 16. Dan jika perubahan jumlah kelereng dalam kotak selalu konstan, berapakah banyak kelereng yang Jo dan Ming masukkan ke dalam kotak ke-6? Perubahannya selalu konstan ya. Nah ini kotak ke-6 nih yang ditanya. Yang konstan itu apa tuh? Perubahan jumlah kelereng dalam kotak ya. Nah ini jadi berapa tuh jumlahnya? Ini tambahin semua nih. 8 tambah 5 teh 13. 10 tambah 7, 17. Ini teh 21. 7 sama 18 teh 25 ya. Ini 29. Nah berarti ini kan kita tahu perubahannya selalu konstan. Ini kan tambah 4. Ini tambah 4. Nah ini tambah 4. Ini tambah 4. Nah ini tambah 4 juga kan. Jadi 33. Tinggal kita cari aja pasangan yang menghasilkan jumlah 33. 9 sama 22 kalau dijumlahin itu kan 31. 20 sama 15 berapa tuh? 20 sama 15 35 ya. Ini juga nggak mungkin. Berapakah banyak kelereng yang Jo dan Ming masukkan ke dalam kotak ke-6? Ntar ini 13, tuh 17, 4 tambah 4, 21. Tambah 4, 25. Ini tambah 4, 29. 29 tambah 4, 33. Ini 15 dan 22. Ini juga salah, 11, 20 sama 11, 20.
Ini 11 dan 20 masalah ini nggak ada yang bener ya. Ini tanda tanya nih jawabannya ya. Pokoknya ya kalau mau dibenerin mah ya. Mungkin ini 13 dan 20 gitu. Nggak ada yang jumlahnya 33 tapi ya udah aja nggak apa-apa ya. Nah, soal nomor 24, perbandingan uang tabungan Sasa banding Bita itu 3/4. Sasa banding Bita ini sama dengan 3/4. Terus Bita banding Firza, saya tulisnya gini ya. Ini teh perbandingannya 3/5. Nah, di SD kayaknya pernah belajar ya perbandingan yang 3 biji gini gimana. Nah, ini tinggal kita kaliin aja gitu. Ini sama ini. Ya berarti di sini kan 3 kali 3 berapa? Kalau kita mau cari Sasa banding Bita banding Firza, urut ya kayak gini. 3 kali 3 itu 9 banding yang ini 4 kali 3 itu teh 12. Banding 4 kali 5 itu teh 20. Nah, ini pembandingnya nih. Terus yang ditanya jumlah total uang tabungan mereka berapa? Kalau selisih uang tabungan Sasa sama Firza, Sasa teh 9, Firza teh 20. Ya berarti Firza lebih gede nih. Firza dikurangi Sasa itu teh 20M aja ya. Dikurangi 9M. Kalau misalnya perbandingan pakai angka pembanding, pakai pengali lain gitu, misalnya M atau N gitu ya, sama aja. Ini sama dengan 330. Berarti 11N sama dengan 30. Nah, si N-nya berapa tuh? N-nya 30 kan? Nah, sekarang kalau jumlah uang tabungan mereka ini tambahin aja. Nanti kali N. 9 tambah 12 teh 21. 21 tambah 20. 41 ya. Jadi totalnya di sini 41N. Ya 41 kali 30 atuh. Berapa nih? 1230. 1.230.000. Ya, ini dalam satuan ribu kan. Jadi jawaban yang tepat di sini nomor 24 tuh yang A ya. Nomor 25. Nah, tabel berikut menyatakan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelas X yang menyukai pelajaran fisika dan matematika. Nah, pernyataan mana yang menghasilkan nilai persentase paling besar? Nah, perempuan penggemar fisika itu 30 dibandingkan dengan jumlah penggemar fisika. Jadi kita cek opsi A ya, ini 30/70. Ya nggak usah kali 100 lah, kita cek aja yang mana yang pembandingnya paling besar gitu. Terus jumlah siswa perempuan dibanding banyaknya siswa kelas 10. Jumlah siswa perempuan teh berarti ini saya hapus dulu ya. Ini teh jumlah siswa perempuan teh 30. Perempuan ya. Ini teh 40. Totalnya 100. 40 bagi 100. Yang C, laki-laki penggemar matematika berapa tuh? Laki-laki penggemar matematika teh 20 dibanding jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki itu berarti 60. Ini 20 banding 60. Ya. 20 banding 60 teh sepertiga udah jelas kalah sama 40/100. Jadi ini udah salah. Ya 3/7, 30 bagi 7 aja berapa tuh? 3/7. Sekitar 4,2 sekian ya, ini 40-an, ini berarti kalah nih. Jadi yang B kalah, sementara ini A yang paling besar. Coba yang D ya. Laki-laki penggemar fisika berapa tuh? Laki-laki penggemar fisika teh di sini 40 dibandingkan jumlah penggemar fisika 40 banding 70. Nah, ini ke sekitar 0, berapa tuh? 0,55 sekian, hampir nyampe 0,6 ya. 0, hampir dekat sama 0,6 kan 0,5 sekian. Kalau ini 3/7 aja, ini teh 0,4 sekian. Ya, yang E penggemar matematika berapa tuh? Penggemar matematika, jumlah penggemar matematika itu 30, totalnya 100. 30 banding 100 mau udah jelas kalah kan.
Jadi ini salah. Ini salah. Ini juga salah yang A, ya. Yang paling gede ya sejauh ini yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 26. Nah, jumlah pengunjung sebuah taman rekreasi dalam 5 tahun terakhir. Ini teh 50.000. Terus 60.000. 75. 85. Dan 100.000. Sementara itu, jumlah wahana baru yang dibuka, ini pengunjungnya. Ini wahana dalam 6 tahun terakhir, itu teh 3 banding 5. 3 terus 5. Yang jumlah wahana baru yang dibuka 3, ini 5 terus 8. Terus ini 10. Ini 13, ini 15. Jika perubahan jumlah pengunjung dan jumlah wahana bersifat konstan memiliki pola tetap gitu ya. Berapa jumlah pengunjung dan jumlah wahana baru pada tahun ke-7? Nah, ini tekan tahun pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah, kalau tahun ke-7 berapa nih? Ini tambah 10. Tambah berapa tuh? 15. Ini tambah 10. Ini tambah 15. Berarti ini tambah 10. Tambah 15. 100 tambah 10 itu kan 110. Terus tambah 15 lagi 125. 125 nih. Kalau wahana gimana nih? Coba kita lihat. Ini teh berarti tambah 2. Tambah 3. Tambah 2. Tambah 3, tambah 2, berarti ini tambah 3, 18 satu. Ya, kalau wahananya 18, pengunjungnya mah 125. Jadi jawabannya yang A ya di sini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah toko sepatu memberikan diskon 30% untuk semua produk. Khusus bagi pemegang kartu member, diberikan tambahan diskon 10% setelah diskon pertama. Jika harga sepasang sepatu 550.000, berapakah harga yang harus dibayar oleh pemegang kartu member? Jadi 550 dikurangi 30% dulu ya. Ya, berarti 30%-nya berapa nih? 30/100 kali 550. Coret 55 kali 3 teh diskonnya 165. Ya. Berarti kan kalau harga awalnya 550 dikurangin 165, berarti setelah diskon teh setelah diskon jadi berapa tuh? Setelah diskon 550 aja kurangin 165. 550 kurang 150 teh 400. 400 dikurangin 15. 385 kan. Nah, ini diskon lagi nih 10%. Ya, diskon berarti diskon 10% mah udah aja. Ini harga akhir kurangin harga akhirnya ya, berarti harga akhir ini teh 385 dikurangin diskon 10% berarti 38,5. Buntutnya 5 belakangnya. Ya, 85 kurang 38 berapa tuh? 85 kurang 38, 85 aja kurang 40-an lah. Sekitar 46 tuh. 40-an kan? 346,5. Ya, jadi harganya 346.500 ya, nomor 27. Itu D. Ya, jadi jawabannya yang D ya. Nah, soal nomor 28, bilangan mana yang paling mendekati hasil dari 16/2/3%? Nah, 16/2/3% itu berarti berapa sih? 16 kali 3, 48, tambah 2, 50 ya. 50/3%. Per 3% itu berarti per 300. Terus dikali 48,04. Berarti berapa tuh? 48,04 tuh
48 tambah 2/50 ya. 2/50 ini kan. Coba 48 kali 50 berapa sih? 48 2/50. Kan 0,04 nya 2/50 gitu. Nah, 48 kali 50. Jadi biar gampang hitungnya. Jadi berapa tuh? 48 kali 5 aja. 240 ya. Berarti ini teh 2402. Nanti ini ditambah setengah nih. Coba ya, jadi 50 per 300. Berarti ini teh 2400 tambah 2. 2402 bagi 50. Nah, ini tambah setengah. Nah, berapa tuh? Ini bisa dicoret kan? 2400 aja, 2024 bagi 3 itu sekitar 8-an. Iya kan? Kalau saya mah lihatnya gini ya, 24 dibagi 3 itu lebih dari 8 gitu. Ngerti nggak? Ya. Terus ada gitu setengah teh 0,5. 0,5. Jadi 8 tambah 0,5. Ditambah lagi 2/30 gitu. Ya. 2/30. Jadi 2400 dibagi 30 aja dulu deh, berapa tuh? Tar. Kalau nggak 2402 bagi 30. Bagi 30, bagi 300. Ini 8 coba ya. Kalau 300 kali 8 masih bisa kan? 8 kali 300 tambah 2 gini. Tambah setengah. Nah, ini teh 1/150. Ditambah setengah. Jadi berapa tuh? 8 1/150. Jadi 8 kali 150 1201. Ya, 8 ditambah setengah aja udah 8,5-an kan ya. Tadi saya juga begini rencananya ya, 8,5-an. Ditambah 151 bagi 150 teh 0, sekian gitu. Ya. Jadi 0, berapa tuh 1 bagi 150 teh? 0,000006 gitu. Ya, jadi coba tuh kalau 1 bagi 6 kan jadi 8,1-an ya. Asa nggak mungkin 8,1-an. Yang jawabannya sekitar 8,5-an yang mana? Ini pasti yang 82/3 ini mah. Yang paling mendekati ya, saya taksir. Jadi nomor 28 teh jawabannya yang kan yang ditanya yang paling mendekati gitu. Ya, ini 8. Udah kita tambahin setengah aja udah 8,5 gitu. Yang dekat sama 8,5 ya ini ya 82/3 gitu. Ya. Nomor 29, rata-rata berat badan bintang, Aldebaran dan Albana adalah 60 kilo. Ya, ini saya pakai namanya pakai XYZ aja ya, XYZ. Yang ditanya berapakah berat badan Albana, berarti Z yang ditanya ya. Bintang itu berarti X, Aldebaran itu berarti Y. Nah, rata-rata berat badan bintang, Aldebaran sama Albana. Oke. Berarti nomor 29 X tambah Y tambah Z dibagi 3 itu sama dengan 60. Nah, di sini kan kita mau cari nilai Z-nya. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Kalau pernyataan 1 doang nih. Nah, gimana coba cari nilai Z-nya kalau X plus Y-nya belum tahu? Kalau pernyataan 2 kan kita tahu di sini. X tambah Y-nya sama dengan 58. Ya, berarti karena ini tahu 58, nanti tinggal masukin ke sini. Nah, nggak usah dihitung ya, kesimpulannya cukup atau enggak tuh. Berat badan Albana kalau misalnya kita masukin kan jadi 58 tambah Z. Kalau 1 dan 2 ya. 1 dan 2.
Berarti di sini kan 58 tambah Z maksud saya sama dengan 180. Tahu tuh nilai Z-nya ya. Berarti kalau misalnya informasi satu aja mah tidak cukup, ini tidak cukup, informasi dua aja cukup. Jadi nomor 29 itu jawabannya yang C, informasi 1 dan 2. Ini kayak PK ya, tapi ya versi gampangnya gitu. Soal nomor 30. Diagram di bawah ini menunjukkan alokasi pengiriman barang di perusahaan ekspedisi XYZ. Total paket yang dikirimkan 1.500 paket. Nah, jika tarif pengiriman ke daerah B itu 28.000 ya. Ini daerah B itu warna biru. Aduh, ini biru yang mana nih? Birunya peyang semua Sebentar ya. Saya gedein ya. Ini daerah B. Saya takutnya bisa ketukar gitu. Mana yang biru tua, mana yang biru muda tuh. Nah, yang daerah X tuh yang peyang ini ya. Yang birunya tuh suram gitu ya. Kalau yang daerah B itu yang birunya lebih tebal gitu. Jadi ini daerah B nih. Daerah B itu berarti 28.000. Ya, berarti ini berapa persen daerah B? Kan total satu lingkaran gini ya. Satu lingkaran gini tuh totalnya kudu 100%. Nah, jadi 25 tambah 35 60. 60 tambah 35 95. Berarti si B itu 5% nih. Nah, ini 5% nih. Nah, sekarang total pendapatan perusahaan dari pengiriman ke daerah B berapa tuh? Oke, yang ditanya total pendapatannya di sini. Tarif pengiriman ke daerah adalah 28.000 per paket. Berarti kan kalau 5% berapa biji tuh paketnya? 5 per 100 kali 1.500 ya. Coret aja nih 2. 5 kali 15 berarti 75 ya. Total pendapatannya berarti 75 aja, kita kaliin 28.000 per paket. Nah, 75 kali 28 tuh berapa tuh? 75 kali 28 itu teh 75 kali 3/4 aja bisa nggak? 28 kali 3/4. 7 kali 3 21, buntutnya 21. Cari yang ada 21-nya nih. Nah, udah pasti 2.100.000 ini mah. Ya. Jadi jawabannya di sini yang A ya. Saya biar cepet sih ngitungnya gini, 75-nya saya buat aja jadi 3/4 gitu. Namanya juga ditaksir. Kali 28 gitu. Ya biar ngaco juga, ya penting mah nanti dapat kan angka depannya. Sekarang si kepalanya dapat 21. Ini cari pilihan yang ada jawabannya 21. Jadi kita pilih opsi yang A. Jelas ya?